Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi Geografi kelas 11 Indonesia sebagai poros maritim dunia pada submateri perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia bisa kita lihat ternyata mengalami masa pasang surut, ada masa naik dan masa turunnya. Bisa saya gambarkan dalam skema sebagai berikut, dan secara umum dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama adalah masa kerajaan pernah mengalami masa kejayaan, kemudian menurun ketika Indonesia dikuasai oleh negara-negara penjajah, kemudian mengalami kenaikan setelah Indonesia merdeka, Indonesia kembali menguasai lautan, dan kembali menurun pada masa pemerintahan Orde Baru karena fokusnya adalah pembangunan di darat. Kita akan naikkan kembali pada masa reformasi oleh para pemimpin kita yang sekarang sedang berkuasa. Kita mulai melihat pada masa kerajaan maritim di Indonesia mengalami kemajuan, khususnya pada dua kerajaan besar. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya yang pernah berkuasa pada masa abad ke-7 sampai abad ke-11, berhasil menguasai Asia Tenggara dan menguasai perairan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Perdagangan Kerajaan Sriwijaya sangat disegani di kawasan tersebut oleh negara-negara tetangga. Ini adalah wilayah Kerajaan Sriwijaya dan perairan di Selat Malaka berada pada taklukannya. Pelabuhan terbesarnya tentu adalah Pelabuhan Sriwijaya, sekarang berada di sekitar kota Palembang kurang lebih. Kemudian setelah Sriwijaya mundur, muncul Kerajaan Majapahit sebagai penguasa perairan di Nusantara. Bahkan bukan hanya penguasa, bukan hanya berdagang, kerajaan ini juga sebagai penghasil rempah-rempah. Wilayah pun yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit sangat luas. Karena itu perairan di Nusantara menjadi kekuasaannya. Pada masa kolonial, setelah Kerajaan Majapahit mundur, sebenarnya ada dua kerajaan Islam yang sempat berkuasa, Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak, juga menguasai perairan Selat Malaka, tetapi tidak berlangsung lama. Kedatangan bangsa Eropa membuat perairan Nusantara tidak berdaya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lokal. Bangsa Portugis, Spanyol, kemudian kongsi dagang Belanda VOC dan pemerintah kolonial Belanda silih berganti untuk menguasai perairan di Indonesia. Dan terus berlanjut pada masa kolonial Jepang, wilayah perairan Indonesia dikuasai sepenuhnya dan dijaga ketat oleh Jepang, dan perdagangan menjadi lumpuh. Bahkan pada masa Jepang bukan hanya menguasai perairan Indonesia, Jepang menguasai seluruh Asia Tenggara dan di Asia Timur. Yang ketiga, pada masa Orde Lama setelah Indonesia merdeka tentu ya, Indonesia kembali naik dan merasa menguasai lautan kembali. Deklarasi Juanda diperjuangkan setelah negara lain pada awalnya hanya menguasai, menganggap wilayah laut Indonesia itu adalah yang di dekat pulau-pulau saja, karena itu adalah hukum laut peninggalan Belanda. Deklarasi Juanda menyatukan wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia adalah laut yang isinya adalah pulau-pulau di dalamnya. Ini adalah deklarasi wilayah Indonesia setelah deklarasi Juanda diakui oleh dunia internasional. Kemudian pada masa Orde Baru, dunia maritim Indonesia mengalami kemunduran. Kenapa mengalami kemunduran? Sebenarnya negara kita ekonominya tetap maju, tapi maritimnya mundur karena pada saat itu pemerintah hanya fokus membangun yang ada di daratan. Hal yang positifnya pada masa pemerintahan Orde Baru tersebut, deklarasi Juanda yang diperjuangkan sejak tahun 57 itu akhirnya disepakati dan diakui pada saat pada saat kesepakatan hukum laut internasional di Montego Bay, Jamaika. Nah, karena itu wilayah seluruh Indonesia sekarang memiliki perairan yang ada di dalamnya dan di luar sesuai dengan hukum laut internasional. Hanya Indonesia harus menyediakan alur-alur laut perdagangan internasional agar sirkulasi kapal-kapal besar, kapal-kapal pelayaran dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik tetap berjalan. Karena itu pemerintah kita membuat undang-undang yang isinya kita akan membuat ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 96. Pada masa reformasi kita akan berharap dan kita ingin bergerak maju. Keinginan kita untuk bergerak maju diawali dari Presiden B.J. Habibie dalam deklarasi Bunakenya.
yang ingin melestarikan dan kembali melihat laut sebagai objek dan tujuan dari pembangunan. Kemudian di samping Presiden Habibie, pada masa Presiden penggantinya Gus Dur adalah untuk pertama kali dibangun Departemen Eksplorasi Laut. Kemudian pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri dengan seruan Sunda Kelapanya ingin mengajak untuk menuju kejayaan maritim kembali seperti pada masa kerajaan dahulu. Dan pada masa Presiden SBY diadakan World Ocean Conference di Manado dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang sangat besar. Dan pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan 5 pilar pembangunan kelautan. 5 pilar ini yang diharapkan menjadi dasar untuk membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia. Yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Yang keempat, diplomasi maritim. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Tol laut inilah yang diharapkan menjadi dasar supaya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Namun perlu dipahami, tol laut itu bukan membangun jalan tol di laut, tetapi memanfaatkan laut supaya seperti jalan tol, ya, mudah menghubungkan antar pelabuhan-pelabuhan besar. Baik, kita akan perdalam apakah itu tol laut. Adalah sistem atau jalur pengangkutan logistik kelautan Indonesia untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar supaya terciptanya distribusi barang dan jasa sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, karena menghubungkan pelabuhan-pelabuhan, maka pemerintah akan membuat kelas pelabuhan. Pelabuhan utama adalah 7 pelabuhan besar pada awalnya nanti dan akan terus dikembangkan. Dari pelabuhan besar ini terus dikembangkan ke pelabuhan-pelabuhan kecil. 7 pelabuhan utama itu adalah Kuala Tanjung, Sumatera Utara, Batam, Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, Soekarno-Hatta, Makassar, Bitung, dan Sorong. Dari pelabuhan ini kemudian diantar ke pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil yang lain. Ini adalah tol laut. Dan pada awalnya pemerintah langsung juga membuat 13 rute tol laut yang 13 rute tol laut ini berharap semua kebutuhan barang, harga barang di Indonesia Barat dan di Indonesia Timur bisa murah. Manfaat pembangunan tol laut adalah memanfaatkan laut Indonesia. Yang kedua, memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang ketiga, melancarkan proses distribusi barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan pendapatan. Yang kelima, memperbaiki infrastruktur pendukung dan mengurangi jumlah pengangguran. Infrastruktur pendukung sekaligus persiapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena itu, pemerintah di samping membuat jalur tol laut juga harus mempersiapkan infrastruktur seperti kapal-kapal yang baru, yang besar, yang juga kualitasnya tentu juga bagus. Kapal-kapal ini terus diperbanyak untuk supaya menjangkau semua pelabuhan-pelabuhan dari pelabuhan utama sampai pelabuhan-pelabuhan kecil. Pembangunan tol laut dipersiapkan untuk membuat Indonesia kembali menguasai pelayaran di perairan Indonesia. Bahwa perlu diketahui perairan Indonesia itu adalah jalur lalu lintas pelayaran internasional, namun faktanya kita belum banyak bisa menikmati dari lewatnya kapal-kapal setiap harinya tersebut. Indonesia saat ini dilewati oleh 1 choke point primer dan 3 choke point sekunder. Apakah itu choke point? Adalah alur atau jalur sempit pelayaran internasional dan padat sebagai akibat terpusatnya lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Dilihat di peta dunia di sini, di seluruh dunia itu ada 8 choke point ya, tapi sumber lain juga ada yang mengatakan 10 choke point. 10 choke point primer, di luar 10 choke point primer juga ada choke point sekunder atau jalur pelayaran alternatif. Yang primer, 1 Selat Magellan, 2 Terusan Panama, 3 Selat Gibraltar, 4 Laut Baltik, 5 Selat Bosporus, 6 Terusan Suez, 7 ini adalah Selat Bab el-Mandeb, 8 Selat Hormuz, 9 Tanjung Horn Afrika Selatan, dan yang ke-10 yang paling sibuk di dunia adalah Selat Malaka.
negara yang dilewati choke point primer dan juga sekunder tentunya harus bisa memanfaatkannya. Dan negara kalau bisa memanfaatkan choke point tersebut tentu akan bisa meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan yang luar biasa. Kita akan lihat perkembangan keadaan di Selat Malaka. Negara manakah yang bisa menikmati atau yang sudah berhasil menjadi besar dengan adanya perdagangan internasional ini. Ini adalah gambaran Selat Malaka dan lalu lintas pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka. Ada 3 negara yang sebenarnya diuntungkan, yaitu Indonesia yang paling panjang jalur dilaluinya, Malaysia dan Singapura yang paling kecil. Namun perlu diketahui, Selat Malaka yang setiap tahun dilalui lebih dari 100.000 kapal ini, baru Singapura yang bisa menikmatinya melalui Port of Singapore. Sementara Indonesia dan Malaysia belum bisa berbuat banyak. Singapura yang kecil tetapi justru bisa mengambil keuntungan yang terbesar. Indonesia sebenarnya sudah mempersiapkan pelabuhan Batam, dipersiapkan untuk menampung ketika kapal-kapal itu sudah tidak mampu terlayani untuk bersandar di Port of Singapore. Memang sudah mulai menikmati hasil tetapi belum maksimal, masih harus dimaksimalkan lagi. Sehingga saat ini baru Singapura lah yang membuat negara itu semakin kaya, semakin maju, karena ribuan kapal yang mendarat dengan segala implikasinya tentu akan membawa keuntungan yang luar biasa bagi negara pulau yang sangat kecil ini. Belum lagi kita menikmati hasil, sudah muncul ancaman kanal kera atau terusan kera yang saat ini dibangun oleh Thailand untuk membuat mengambil keuntungan dengan memperpendek jalur ini. Kalau terusan kera ini terbangun, maka jalur pelayaran yang tadinya melewati Selat Malaka tentu akan berpindah ke Selat Kera, ke kanal kera atau terusan kera. Dan tentu Indonesia, Malaysia rugi dan memang Singapura yang tentu paling dirugikan. Kita tunggu kabar beberapa tahun ke depan. Kemudian di luar kita ada satu choke point primer, kita juga wilayah Indonesia dilalui choke point sekunder. Atau kita diberi nama untuk yang choke point sekunder itu adalah ALKI, adalah alur laut kepulauan Indonesia, yaitu jalur laut yang dapat dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing dengan cara normal dan wajar, ditetapkan berdasarkan hukum internasional. Inilah 3, ini choke point primer tadi di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan choke point sekunder kita beri nama ALKI. Ini betul-betul lewat wilayah Indonesia murni. Tentunya kalau ini nanti kita bisa manfaatkan, kita yang untung ya. Yang pertama adalah ALKI 1. ALKI 1 itu melewati Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Cina Selatan. Ya. Jadi ALKI ini menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra India. ALKI 2 melintasi Selat Lombok, Selat Makassar. ALKI 3 melewati Laut Sawu, Selat Bombay, Laut Banda, Laut Maluku, Samudra Pasifik. ALKI 3 kemudian berkembang menjadi 3. Ini 3A, 3B melalui Laut Arafuru antara Pulau Tanimbar dan Timor Leste, Laut Banda, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3C, Laut Arafuru antara Pulau Tanimbar dan Aru, Laut Banda, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Nah, 3 alur laut inilah tentu kita harus bisa mengambil untungnya, di mana kita harus memiliki pelabuhan-pelabuhan yang mirip atau mendekati Singapura, yang bisa didarati oleh kapal-kapal besar, dan pemerintah sudah menyiapkannya. ALKI 1 disiapkan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, sudah siap dan sekarang sudah berjalan. ALKI 2 disiapkan pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, ALKI 3 disiapkan pelabuhan Bitung. Dan tentu kita harus terus meningkatkan kemampuan untuk bisa memberi pelayanan supaya ALKI ini menjadi ramai pelayaran internasional dan disandari kapal-kapal perdagangan internasional dengan tujuan akhirnya adalah ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.